Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi 2, yaitu Artificial Intelligence. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rivaldi Salim dengan NIM 22024-040. Manajemen support system memiliki 6 bagian. Yang pertama, Decision Support System atau DSS. Yang kedua, Group Support System atau GSS, termasuk grup DSS atau GDSS. Sedangkan pada ketiga yaitu Executive Information System atau EAS. Pada keempat memiliki Expert System atau ES. Sedangkan kelima memiliki Artificial Neural Network atau EINN. Sedangkan keenam memiliki Hybrid Support System. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu faktor pertama memiliki teknologi informasi atau komputer, sedangkan pada tren memiliki meningkat, sedangkan pada hasil lebih banyak alternatif pilihan. Kedua, faktor kompleksitas struktur kompetisi yang memiliki tren meningkat, sedangkan pada hasilnya memiliki biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Masuk ketiga, pada faktor pasar internasional, pada tren memiliki meningkat, sedangkan pada hasilnya ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Masuk kepada faktor keempat, yaitu stabilitas politik, yang memiliki pada tren menurun, hasil yaitu ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Sedangkan kelima yaitu stabilitas politik yang memiliki tren meningkat, hasil ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Sedangkan pada faktor keenam yaitu intervensi pemerintah, yang mana pada tren sendiri meningkat, sedangkan pada hasil ketidakpastian berkaitan dengan masa depan. Masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu memiliki 3 bagian. Yang pertama, kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Sedangkan yang kedua, pendekatan manajemen trial and error menjadi lebih sulit. Sedangkan ketiga, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Masuk ke 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelligence atau pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Kedua yaitu design, menemukan, mengembangkan, dan menganalisa materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Ketiga, choice atau pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Masuk pada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan, yaitu pertama, terstruktur atau mengacu pada permasalahan rutin berulang untuk solusi standar yang ada. Kedua, tak terstruktur adalah fungsi atau permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Ketiga yaitu semi-struktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tapi tak semua dari fase-fase yang ada. Masuk pada decision atau support system DSS, yaitu suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sedangkan kedua, sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Fahrenheit Semunaung dengan NIM 22024168. Oke, sini ada syarat DSS. Yang pertama adalah sederhana, kedua robust, ketiga mudah untuk dikontrol, dan keempat mudah beradaptasi, dan kelima lengkap, dan keenam adalah user friendly. Oke, selanjutnya adalah istilah-istilah DSS. Source yang pertama adalah Gorey and Scott Morton tahun 1971 dengan DSS Defined Terms of Problem Typed System Function atau Support. Yang kedua adalah Little tahun 1970 dengan System Function Interface Karakteristik.
Yang ketiga adalah Alter tahun 1980 dengan User Partner System Objective. Yang keempat adalah Moore and Zheng tahun 1980 dengan Use Partner System Capabilities. Yang kelima adalah Bonstedt et al. Tahun 1980 dengan sistem komponen. Yang keenam adalah Kin tahun 1980 dengan Development Process. Oke, selanjutnya adalah model konseptual DSS. Di sini terdapat DSS dibagi dalam 14. Yang pertama semi-structure decision, yang kedua for management at different level, yang ketiga adalah for groups and individual class, yang keempat adalah interdependent or sequential decision, yang kelima support intelligence design choice, yang keenam adalah support variety of decision style and process, yang ketujuh adalah adaptability and flexibility, yang kedelapan ease of use, yang kesembilan adalah effectiveness or not efficiency, yang ke-10 adalah humans control the machine, yang ke-11 adalah evolutionary usage, yang ke-12 adalah years of construction, yang ke-13 adalah modeling, yang terakhir ke-14 adalah knowledge. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan utama pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua adalah dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai dengan manajer lapangan. Yang ketiga adalah dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelijensi, desain, dan choice. Yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Kedelapan, DSS mudah untuk digunakan. Kesembilan, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan atau akurasi jangka waktu, kualitas, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh. Biaya membuat keputusan termasuk biaya komputer. Ke-10, pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Ke-11, DSS mengarah pada pembelajaran. Ke-12, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13, DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Yang ke-14, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Kita masuk ke keuntungan DSS. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang ketiga, menghemat biaya. Yang selanjutnya, keputusan lebih cepat, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer. Yang selanjutnya, dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Lanjut, komponen DSS. Data manajemen termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model manajemen melibatkan model finansial, statistifikasi,
statistikal, manajemen, science, atau berbagai model yang kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Selanjutnya, komponen DSS. Communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem. Ini berarti menyediakan antarmuka. Yang kedua, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya di sini ada model konseptual DSS. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Audio Jungle.